السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن جاهد بجهاده إلى يوم التقى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادتي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbina atas limpahan karuna dan nikmatnya, sehingga siang hari ini kita bisa hadir memenuhi panggilannya, menjalankan salat Jumat di tempat yang mulia ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Seraya berharap semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di akhirat kelak. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari benar bahwa takwa itulah yang merupakan ukuran mulia tidaknya seorang di sisi Allah. Barang siapa yang bertakwa pasti mulia, barang siapa yang tidak bertakwa pasti hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah buktikan di hadapan kita dalam firman-firman-Nya bahwa Firaun mencari kemuliaan lewat kekuasaan, Allah hinakan. Qarun yang mencari kemuliaan lewat harta, Allah pun hinakan. Kaum Tsamud dengan intelektualnya, otaknya yang cerdas, Allah pun hinakan. Dan kaum Ad dengan kekuatan fisiknya, Allah pun hinakan. Untuk itu tidak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk itu mari kita terus berbekal dengan bekalan takwa, karena bekal takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun ini yang paling penting untuk kita kemudian perbaiki secara terus-menerus adalah peningkatan kesucian dan kebersihan, baik itu diri kita maupun hati kita, agar kita diridhai oleh Allah di dunia ini dan kita diberi keselamatan di akhirat. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa tingkatan tahara itu ada 4. Walit taharati arba'u maratib. Tahara, kesucian, kebersihan ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama dan tingkatan terendah adalah tathhiruz zahiri minal ahdathi wal anjasi wal fudalat. Bersihnya lahiriah kita, bersihnya badan kita dari berbagai najis, hadas dan kotoran. Untuk itu mari kita biasakan untuk kemudian berbersih diri, baik itu dari najis, hadas dan kotoran-kotoran, agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah berdasarkan firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang selalu bertaubat dan selalu membersihkan diri. Untuk itu berkaitan dengan kebersihan diri kita, kebersihan lahiriah kita harus kita lakukan, dan saya kira sudah sering kita dengar dan kita sudah amalkan berkaitan dengan kebersihan diri ini, karena setiap pagi sore kita kemudian mandi, setiap hadas kecil muncul kita kemudian berwudu, kita kemudian mandi wajib, ada mandi sunnah, demikian juga kita potong kuku setiap pekannya atau mungkin cukur rambut, sehingga secara lahiriah kita adalah orang yang bersih di hadapan Allah dan di hadapan manusia insyaallah. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Beliau melanjutkan,
Urutan kedua, tingkatan kedua adalah mari kita kemudian tathhirul abdani minal ma'asi wal ma'athim. Bahwa mari kita kemudian selalu membersihkan anggota badan kita dari berbagai dosa dan maksiat. Bukan sekedar tampilan kita bahwa kita adalah orang yang suci, pakaian kita kemudian menawan, tetapi mari kita hindari dosa dan maksiat. Dosa mulut terutama, mari kita hindari memfitnah orang, kemudian melaknat orang, bergosip, kemudian berdusta, harus kita hindari. Apalagi hari ini terkadang berdusta itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja, menjadi kebiasaan masyarakat, harus dihindari. Ada semua pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kendalikan lidah kita, kendalikan lisan kita agar tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji, yang bisa menambah pundi-pundi dosa di hadapan Allah. Tangan kita, termasuk kulit kita yang selama ini kita kelihatannya biasa-biasa saja, ingat, kulit akan mampu berbicara di hadapan Allah di akhirat kelak, sehingga mulut akan memprotes. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Wahai kulit, di dunia Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa hari kemudian bisa bersaksi dan berbicara di hadapan Allah apa saja yang pernah disentuh di dunia? Apa jawaban kulit? Kulit mengatakan bahwa Allah lah yang memberikan kemampuan kepada saya untuk mampu berbicara, sebagaimana Anda juga mampu berbicara wahai mulut, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kulit harus dikendalikan, tidak boleh menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, seluruh anggota badan kita harus kita bersihkan dari berbagai dosa dan maksiat. Dan ketika kemudian terjerumus ke dalam maksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menghapuskan dosa itu dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, harus meningkat ke urutan ketiga. Apa itu? Tathhirul qalbi minal akhlaqir radhila war razail mazmuma. Harus kita bersihkan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati dan akhlak-akhlak tercela. Bisa jadi secara lahiriah kita sudah menghindari dosa-dosa yang terlihat oleh manusia, tetapi ingat, hati ini terkadang tidak mampu dikendalikan. Untuk itu mari kita membersihkan hati. Apa saja akhlak-akhlak tercela dan penyakit-penyakit hati, di antaranya adalah kesyirikan. Ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ada riya, ada niatan untuk beribadah kepada selain Allah, ingin beribadah kepada Allah, tetapi samping itu ingin mendapatkan pujian dari masyarakat, dari orang, harus dihindari. Termasuk di antara nifak, menampakkan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran, itu juga harus kita hindari. Termasuk dengki, dendam, iri hati, tamak, bakhil, itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya, yang bisa mengancam keselamatan kita di akhirat kelak. Ingat, yang akan dipanggil masuk surga di akhirat adalah orang yang bersih hatinya, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Demikian juga di akhir surat Al-Fajr yang saya bacakan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ingat bahwa yang akan dipanggil untuk masuk surga di akhirat adalah orang yang sudah merasakan ketenangan dan kebahagiaan, kebersihan hati di atas permukaan bumi ini. Maka mari kita pastikan bahwa hati kita menjadi hati yang bahagia, hati yang bersih. Karena sesungguhnya hati yang bersih itulah yang merupakan sumber kebahagiaan. Orang yang bersih hatinya pasti bahagia. Orang yang kotor hatinya pasti merana dalam hidupnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams bahwa wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang selalu mensucikan hatinya, dan sungguh merugilah, meranalah orang yang selalu kemudian mengotori hatinya. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Islam, maka Allah kemudian akan memberikan dalam hidupnya penghidupan yang sempit. Artinya hatinya tidak akan bahagia walaupun dia bergelimang dengan harta, walaupun jabatan tinggi, tetapi kemudian tidak bersih hatinya, tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan orang itu tidak akan bahagia sepanjang hayatnya. Untuk itu, masalah kebersihan hati adalah hal penting agar kita kemudian tidak merana hidupnya dan merasakan kebahagiaan sepanjang hayat. Yang terakhir,
Tingkatan tertinggi adalah tathhirus sirri amma siwallahi azza wa jal. Membersihkan hati dan diri, membersihkan hati kita, membersihkan batin kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh niatan-niatan harus kita bersihkan. Bahwa kepada siapa kita beribadah, iyyaka na'budu. Kepada siapa kita meminta tolong, hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Kepada siapa kita berpasrah diri, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah kita harus berpasrah diri. Kepada siapa kita harus takut, fala takhshaw makhshawni. Hanya kepada Allah kita kemudian takut karena siksaannya sama dahsyat. Kepada siapa kita kemudian menyembah, hanya kepada Allah. Itulah makna firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Disinilah puncak kebahagiaan ketika kita semua harus betul-betul menghindarkan hati kita dari berbagai jenis macam-macam yang ada dalam hati kita, dan kemudian kita bersihkan hanya Allah dalam hati kita, sehingga kita ketika ditanya, kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena Allah yang memerintahkan kepada kita. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menghormatinya. Kenapa kita kemudian harus bersaudara? Karena Allah yang mempersaudarakan kita. Semuanya muaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di situlah akan merasakan ketinggian dan kebahagiaan hati insyaallah. Dan itu yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu, dan itu yang dirasakan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para salafus saleh kita, sehingga dalam hidupnya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita, mampu membersihkan badan kita, hati kita dari berbagai penyakit, sehingga kita akan bahagia dunia dan selamat akhirat insyaallah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa dakhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد. إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebagai pelengkap dari khutbah pertama, bahwa sesungguhnya kita ini ada 4 tingkat yang harus kita lakukan dalam hal taharah. Yang pertama adalah membersihkan lahiriah kita dari berbagai najis, kotoran dan hadas. Yang kedua adalah membersihkan badan kita atau anggota badan kita dari berbagai dosa dan maksiat. Yang ketiga, membersihkan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati dan akhlak-akhlak tercela. Dan yang terakhir, membersihkan batin kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita harus membahas dan melakukan tindakan di akhir tahun ini? Karena kita ini berada di akhir zaman, di mana kita lebih peduli dengan penampilan daripada isi hati. Para sahabat dahulu adalah orang-orang yang suka membersihkan hatinya, walaupun secara tampilan fisik biasa-biasa saja. Maka di antara sahabat ada orang yang hanya punya 2 helai baju, dicuci satu kemudian dipakai satu, dikeringkan satu dipakai satu, hanya 2 helai dilakukan secara bergantian. Tetapi berkaitan dengan pembersihan hati, ibadahnya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya kemudian sangat luar biasa, sehingga secara fisik biasa saja, tetapi secara hati kemudian mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Itulah makna sabda Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kalian dari sisi wajah, dari sisi penampilan, dari sisi fisik, tetapi Allah hanya melihat dari sisi hati dan amal kalian. Untuk itu mari kita kemudian di akhir hidup di akhir zaman seperti ini, mari kita waspadai. Jangan sampai tampilan secara fisik oke, tetapi kemudian hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Akhirnya kita merada hidupnya, walaupun sering kita kemudian berpura-pura di hadapan orang, kita adalah orang yang bahagia. Seperti rumah sakit yang kelihatannya tampilan dari luarnya sangat mewah, tetapi isinya adalah orang-orang sakit. Jangan sampai kantor-kantor itu kelihatannya dari luar mewah, tetapi kemudian kantor itu diisi
diisi oleh orang-orang yang sakit hatinya sehingga tidak merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Dan cara untuk membersihkan hati adalah dengan cara mari kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kita semua adalah orang-orang yang suka beribadah, sehingga dari situlah insyaallah kita akan semakin bersih dan semakin bahagia hatinya, dan kita akan menjadi orang yang hidupnya di dunia bahagia dan di akhirat menjadi orang yang selamat insyaallah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita semua orang-orang yang selalu memperhatikan fisik dan hati kita insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.